about you, Miss? I'm happy because this is still in Lebaran day, right? So we have to happy. Okay. By the way, how about your Lebaran day? Uh, it's kind of a little bit sad because I cannot come back home. Wow, why? But, I enjoy this holiday with my friends. Oh, so you could not go home in your Yes, cannot family come because with my you have house. yeah. So I think you are in the bus now. Yes, I'm Are on you bus right now. mudik? Itu lagi Just di bus? coming back from hanging out. So Just yeah, okay. still on the Where bus. did you go? Where did you go? Yeah, I'm sorry if it's kind of disturbing you guys. Oh, no, not problem. Oke. Yeah. Itu habis dari mana kira-kira jalan-jalannya? I think it was Oh, so fun. Jakarta. Wow, Jakarta. Yeah. Okay. Yeah, I also still stay Yeah. in I Jakarta live and in I get mudik. Okay. Anyone? Kira ada yang mudik atau stay di tempatnya masing-masing? Coba cerita-cerita gimana, how was your holiday? How was your Lebaran day? Is there any fun stories or sad stories or anything? Okay, I would like to hear the stories from Latifa. Okay, Latifa, are you with me? Yes, yes, Miss. I'm with Yeah. Okay, Latifa, how are you? I'm good. And how about you, Miss? I'm good also. Okay, how was your holiday? Okay, my Lebaran holiday was great. Okay, I celebrate the Wow. Lebaran on the second day. It's 21st, right? It's Yes, 20. No, 22nd. 22. Yeah. 22nd April. And then after that, as always, I visited my parents' house to Sungkeman, something like that. After that, I visited my other relatives until Maghrib. I arrived home and rest. In the morning, I went to Tegal. My hometown of my husband. Yes, I Wow. just spent only there. Only In once in a Tegal, day. only one day. Oh, so Yes, yes. And this morning I just arrived again in Bandung. Alhamdulillah, you know that we haven't got a kind of tight traffic. Alhamdulillah. So yeah. yeah, alhamdulillah. So we run from Tegal in Cimahi. It's Mukti, and unfortunately, I don't like being in Tegal because there it was very hot, very very hot. I can tell with the Yes, weather. I agree because because I also stay in Brebes several years Oh, ago. Yeah, actually my hometown is Brebes. I was born in Brebes, and huh? after that I moved to. Mhm. Actually, the same weather, but it's different because and in Tegal weather is quite. Oh my God, it's very hot, and I know the reason because on the television I saw the news that most South Asia, I mean Indonesia, Malaysia, etc. We've got heat storm, badai panas.
So that's why in Tegal very hot. Also in Bandung it's hot, but Tegal is hotter than Bandung. That's it, Miss. You. Wow, so exciting you, Latifa, for sharing your experience in your holiday. Okay. How about Sastri? Uh, Yes, I'm Sastri? here. Yes. I want to know about your holiday, especially in Lebaran Day. My holiday was great. I have been spending time with family and also visit my grandma house. In there, I also met mom from Jakarta, from Madura. That's it. Then that's the day for me because I can ask the apologies and they forgive me. And not only that, miss, I also enjoy the Lebaran in Ampau. Thank you. Uh, voice. Bye. Okay. I think get some problem from my signal. Okay. Ya, udah dengeran. Once again, I will repeat again. I spent on my Lebaran day. It was I have visited my grandma house to meet my relatives. There are some who also meet you. I enjoy to the apology of my great great to recite yes. Thank you. Oh, so great, Sastri. Thank you. So you enjoy your holiday in East Java, right? Okay. Okay, Pedro. Yes, it's okay, Pedro. Wow, no electricity. So you are in the house, Pedro? Yes, me? Pedro? Yeah. Yes, I am. Oh, okay. How about It your was a Lebaran storm. day, Pedro? It was a storm here. Oke. Pedro, kira-kira merayakan Lebaran atau tidak, Pedro? Yes, I am, but I'm not join relative gathering. Mm-mm. I rather uh, I rather go to with my friends. Because I don't go back to village and I'm just spend my time with my friends here. Yeah, it's okay, Pedro. Okay. Yeah. So, yeah. Thank you, Pedro. Okay. Okay. Okay, guys. So I think we can start our class today. Okay, welcome back to me, Miss Faiza. I will be your tutor today for innovations in this TOEFL meeting. Okay, so I will remind you again, guys, for the class agreement. Okay. Don't forget, guys, to change your name. Okay. Okay. I see that you have changed your name to be TOEFL underscore your name. Okay, so good.
And then please, if you can to open your cam, you can open your camera. Okay. Kameranya yang bisa di open aja ya kameranya. If you get difficult about the signal, you can close your camera. But if you can open your camera, please open your camera. Okay. And then please stay in the class while our meeting. So when you get late, I'll give you the tolerance to 20 minutes. And then I will you also that certificate for the participation will be given only if the participant follow at least 10 meetings. Okay. Yeah. And then if you have some problems or any circumstance, please confirm with Miss Hani. Okay, you can contact Miss Hani by yourself if you have some problems or anything. Okay. Okay, guys. So are you ready to study now? Okay. Yes, we are Kira-kira ready. udah siap belum? Okay, good. Okay. I think some people that are camera, please another please open your camera also. Then we can start our class today. Okay. Ya. Oke. Langsung saja ya. Kita lanjut ke pembahasan hari ini. Oke. Yeah. As you can see from the slide, you can see that we have followed several meeting for Tuber Master Class, and now we are in the 9th meeting. Kita sekarang ada di pertemuan ke-9 ya. Jadi total meeting kita ada 12 dan sekarang and we are going to have inversions for today. Okay. Next please. Okay, let's start from the topic of inversion. Oke, kira-kira sebelumnya ada yang pernah belajar inversion atau pernah dengar tentang inversion? Anything about inversions? Oke. Coba kira-kira yang pernah ikut TOEFL atau yang pernah belajar bahasa Inggris, pernah menemukan tentang inversion tidak? Atau ini baru bagi kalian? Something new. Something new. Okay, and then anyone? Okay, something new also from Clarina. Okay. Semuanya sepakatin itu sesuatu yang baru atau pernah juga ngalamin? Oke. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk inversion sometimes ya Fatoni is alright. Oke, never mind. Oke. For inversions, jadi inversion itu adalah kalimat yang dibalik atau subjek dan verb-nya itu dia pola yang terbalik, inverted. Inverted itu dibalik. Jadi kalau yang diingat-ingat itu inversion is something about that inverted. Jadi pola kalimat yang dibalik. Yang dibalik itu apa? Yang dibalik itu adalah subjek dan verb-nya. Jadi tujuannya itu kenapa dibalik subjek
dan verbnya. Biasanya kan kalau kita bikin kalimat itu kan yang umumnya subjek dulu, terus plus verbnya, atau subjek plus auxiliary. Kalau misalkan membuat kalimat yang biasa, tetapi di inversion itu dibalik. Dibalik yaitu verbnya atau auxiliary verbnya seperti do, does, are, was, were, itu dia di depan sebelum subjek. Jadi yang dimaksud inversion atau yang dimaksudnya itu adalah auxiliary verbnya ditaruh di depan, kemudian subjek. Tentunya ini juga ada beberapa penggunaannya ya, nggak serta-merta kita asal membalik-balikan kalimat gitu. Jadi dan tugasnya itu adalah untuk menekankan, biasanya untuk menekankan kalimat itu. No, it's not about passive sentence or passive voice. Ini beda ya. Beda dengan passive voice. Oke, kalau passive voice kan dia masih tetap ada subjeknya. Kayak contoh misalkan the car was driven by Pedro, misalkan mobil itu dikendarai atau disetir oleh Pedro. Itu berarti kan dia masih ada subjeknya. Subjeknya itu the car was driven. Was-nya itu kan dia auxiliary verb. Terus drivernya itu verb ketiga karena dia pasif. Jadi verb ketiga sebelumnya itu ada auxiliary verb-nya. Auxiliary verb-nya itu was yang sebelumnya itu adalah mengikuti subjeknya itu the car atau singular gitu. Was driven itu dia misalkan dikendarainya itu lampau, dalam bentuk lampau. Oke, jadi ini beda ya dengan passive voice. Oke, next please. Sebenarnya ada beberapa penggunaan inversion. But in the TOEFL itu sometimes we find the inversions exercise negative adverbial or negative expression. Jadi sebenarnya kalau di TOEFL itu jarang sekali ada inversion, tetapi sometimes we also find the inversion. Jadi kita juga bisa menemukan soal-soal yang berbentuk inversion dan kebanyakan yang ditemukan itu kondisinya itu jika dia itu menggunakan expression atau frase atau kata yang bermakna negatif di depannya. Oke, we can see the slide. There are several example. Ya, ini contohnya yang menggunakan negative adverbial. Nah, we can see for the example. Kita lihat ya, di sini ada under no circumstance can we accept credit cards. Nah, di sini penggunaan dari negative adverbialnya itu adalah under no circumstance. Di sini ada kata no. Nah, di sini dia negatif. So, kalau misalkan kalimat umum itu kan biasanya bilangnya we can accept credit cards under no circumstance. Nah, kalau yang kalimat biasanya we can accept credit cards under no circumstance, berarti kan dia subjeknya itu we, can-nya itu modal, dan accept-nya itu sebagai verb. Terus under no circumstance-nya itu dia sebagai keterangannya. Nah, jika di kalimat inversion itu, maka kalimat itu harus di inversion itu jika expression atau kata-kata negatif atau frase negatif yang seperti under no circumstance itu ada peletakannya itu di depan. Jadi wajib diinversi. Contohnya, di sini kan ada can we accept. Can we accept? Nah, yang diinversi itu jadi auxiliary-nya, auxiliary verb-nya. Di sini kan ada can atau modalnya. Dia ditaruh sebelum subjek. Jadi dia dibalik. Harusnya kan we can accept. Nah, tapi dia dibalik di inversion karena ada under no circumstance atau ada kata negatif adverbial. Jadi
Yang pertama adalah can dulu atau auxiliary-nya, baru dia subjeknya. Oke. Kemudian contoh yang lain itu ada in no way. In no way can he be held responsible. Nah, ini juga sama ya. Jadi dia dibalik. Di sini can he be. Kalau normal kalimatnya kan dia harusnya he can be held responsible in no way. Itu jika kalimat yang normalnya atau yang peletakan in no way-nya itu di akhir kalimat. Tetapi jika dia kondisinya ada di awal kalimat, maka subjek dan verb-nya, verb di sini itu dia verb, itu dia harus diinversi. Nah, inversinya itu verb-nya terlebih dahulu, lalu dia subjek. Verb-nya itu auxiliary verb ya. Kemudian ini juga ada contoh selanjutnya. At no time did she say she would come. Oke, di sini ada at no time. Ada did she say. Kalau kalimat yang biasa itu harusnya ada she say, she would come. Sorry. She say she would come at no time. Tetapi because this is the inversion and there is the negative adverbial in the first sentence, so we have to invert the subject and verb, and then the verb to be before the subject. Oke, jadi ini karena ada kondisi at no time, jadi di sini harus lebih ditekankan lagi menggunakan auxiliary. Di sini kan ada auxiliary-nya itu did. Kenapa pakai did? Soalnya kan di sini dia would come. Dia bentuknya itu lampau. Jadi lebih penekanan kalimatnya lagi itu memakai di. Jadi dia lebih menekankan bahwa di at no time gitu. Nggak ada waktu dia itu bisa datang. Jadi lebih untuk menekankan kalimat itu sendiri. To emphasize that sentence. Okay. And then for next example is about not until. Okay, ini penggunaan menggunakan not until. Not until I heard my name did I believe I had won the race. Nah, ini juga sama ya. Jadi setelah ada not until, kemudian untuk subjek yang berikutnya dia menggunakan penekanan lagi. Dia kan ingin menekankan bahwa hingga kini dia itu percaya bahwa dia telah memenangkan pertandingan itu. Jadi yang diinversi adalah ini ada kata did sama I. Harusnya kan kalimat normalnya itu I heard my name, I believed I had won the race. Gitu. I heard my name, I believe I had won the race. Ini karena ada not until di depan, jadi harus diinversi. Oke, selanjutnya please. Okay, for the next, please. Okay, because the signal. Because the signal is bad here. Okay, sorry, wait, yeah. I have to close my camera first. Okay. Yeah. And then after that, ini ada yang menggunakan negative of place. Okay. Nah, di sini kan dia ada menggunakan on the doorstep with a bunch of flower. Jadi jika yang pertama itu misalkan menggunakan kata keterangan atau menggunakan preposisi yang selanjutnya ada kata keterangan tempat, itu dia biasanya subjek dan verb-nya diinversi. Jadi yang pertama muncul itu adalah si
auxiliary verb-nya, lalu ada subjeknya. Oke. And then setelahnya itu ada yang kata-kata yang dia itu maknanya negatif. Seperti seldom, rarely, never, and little. Nah, jika kita menemukan kata-kata yang negatif seperti seldom, rarely, never, little, dan sebagainya, itu setelahnya itu biasanya dia diinversi. Jadi, dia bentuk subjek verb-nya itu tidak seperti biasanya yang subjeknya itu lebih dulu, kemudian verb-nya atau kemudian auxiliary verb-nya terlebih dahulu, tetapi dia harus dibalik, pola pembalikan. Jadi yang dibalik itu adalah yang kata auxiliary verb-nya, kemudian subjek. Di sini kan dia ada seldom have in such a beautiful view. Nah, seharusnya kalau kalimat yang umumnya adalah seldom, I have seen such a beautiful view. Oke. Nah, jadi di situ kita bisa menggunakan auxiliary verb-nya itu di depan dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya juga ada kata rarely. Dia kenapa penekanannya ada kata did? Seharusnya dia kan kalau kalimat yang biasanya adalah he paid anyone a compliment. Gitu. Terus dia ada kata penekanan rarely, jarang. Dia jarang membayar atau jarang memuji orang lain. Dia ditekankan pakai kalimat did dari sebelum subjeknya terlebih dahulu. Terus jika kita menemukan ada kata never, itu juga subjek verb-nya dibalik. Nah, di situ kan ada had, I, fell. Had itu kan dia auxiliary verb-nya. Terus subjeknya I, terus dia dibalik. Nah, selanjutnya juga ada little did he imagine how dangerous it would be. Oke. Ini juga dibalik ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan kata-kata yang bermakna negatif seperti tadi, kita harus menginversikan subjek dan verb-nya. Tentunya auxiliary verb-nya juga mengikuti kalimat yang akan kita inversi. Jika kalimat itu past tense, maka auxiliary verb-nya itu juga menggunakan past. Contohnya did gitu. Oke, next. Oke. Nah, selanjutnya kita juga ada beberapa kata negatif lagi ya, seperti hardly, no sooner, dan lain sebagainya. Misalkan di auxiliary verb-nya kita bisa menggunakan did. Misalkan ini kan di bentuknya past tense. Tapi kalau misalkan pakai did, hardly did I began to speak. Began-nya itu dia diganti pakai verb one, begin. Karena kan dia udah ditekankan menggunakan did. Kenapa ini pakai had I began? Karena dia kan began, dia verb 3, berarti dia kan menggunakan pola past participle. Dan pola past participle atau auxiliary verb-nya itu dia menggunakan had ditaruh sebelum si subject. Gitu. Oke. Dia juga scarcely had we started our meal when the phone rang. Nah, di sini dia juga ada di balik ini polanya sama ya, dia menggunakan past participle. Tetapi kalau misalkan kita mau menggunakan simple present tense, nah misalkan dia started-nya itu dia menggunakan simple present tense. Scarcely do. Jadi dia auxiliary-nya itu menggunakan do atau does. Tergantung subjeknya dan tergantung dari kalimatnya menggunakan tesis apa. Misalkan kita ganti nih pakai present tense. Nah, scarcely do we start our meal. Jadi dia lebih menekankan si we start our meal-nya itu dia lebih dekat ditekankan lagi dengan menggunakan auxiliary verb-nya sebelum subjek. Oke.
Nah, selanjutnya juga ada lagi yang no sooner. Ini juga sama ya. Jadi intinya di inversion adalah kalau misalkan kalian menemukan kata-kata yang bermakna negatif di depan kalimat, itu dia pola setelahnya itu dia diinversi. Subjek verb-nya itu tinggal dibalik. Oke. Selanjutnya kita juga bisa jika di depannya itu ada yang menggunakan only atau not only. Nah, di sini itu ada not only was the car slow. Di sini juga ada subjeknya. Oke. Subjeknya itu ada di sebelum, ada di ini ya, di sesudah, ada di sesudah auxiliary verb. Oke. Oke, kita bisa lihat ya, di sini ada contohnya yang not only was the car slow. Oke, jadi ini maksudnya adalah untuk yang pola kalimat inversi. Oke, next please. Oke, nah selanjutnya ini jika kita inversionnya itu dalam bentuk komparatif. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan menggunakan komparatif, itu dia setelah kata then-nya itu dia harus diinversi dulu. Jadi dia yang pertama muncul itu adalah auxiliary verb, kemudian dia subjeknya. Kita bisa lihat contohnya ya, di sini ada Cita run faster than do antelopes. Oke, di sini dia do-nya Cita run faster than do antelopes. Jadi maksudnya adalah Cita itu dia lebih larinya tuh lebih cepat daripada yang dilakukan oleh si antelopes. Jadi lebih menekankan bahwa si citahnya itu dia lebih faster daripada si antelopes-nya. Jadi subject verb-nya harus diinversi. Oke. Selanjutnya kita bisa juga menginversi kata kalau kita menemukan kata yang menggunakan here atau there. Biasanya kan kita suka mendengar atau kalimat kayak here are kayak gitu, atau here is the bag kayak gitu, atau here are the boxes, here are, sometimes we hear we hear that sentence. Oke. Jadi contohnya ini, kita ada yang menggunakan inversion. Here comes the winner. Nah, dia there goes all our money. Dia harusnya dia here are gitu. Pakai here are yang menunjukkan kalau menunjukkan tempat gitu. Kalau misalkan bentuk kalimat seru, dia kan biasanya nggak ada subjeknya. Kalau ini bentuk kalimat untuk yang lebih menekankan kalimat apa sih yang menggunakan tanda seru, dia kan kayak kalimat itu. Jadi dia harus menekankan dan biasanya nggak ada subjeknya. Kalau misalkan dia fungsinya adalah sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu, dia biasanya si inversionnya itu dibalik, atau here are the place gitu. Oke, selanjutnya oke. Nah, jadi sebenarnya yang pola pemilikan dan sometimes di TOEFL itu jarang untuk yang soal biasanya itu yang negatif. On not terus really dan lain sebagainya yang menggunakan makna aktif. Nah, jadi tipsnya adalah kita itu wajib hafal frase-frase atau kata-kata yang bermakna negatif, seldom, rarely, dan lain sebagainya. Itu kita wajib hafal agar kita dapat mengidentifikasi soal di TOEFL. Soal ini tuh dia inversi nih, jadi jawabannya itu kita harus mencari yang polanya dibalik. Biasanya di soal TOEFL yang menggunakan inversion
Kalimat yang negatif seperti little, barely, never itu dia peletakannya ada di depan biasanya, di depan kalimat. Terus dia ada subjek, terus di tengah-tengahnya itu dia kosong. Terus yang di pilihan gandanya itu atau pilihan jawaban yang harus benarnya itu dia biasanya adalah pola subjek dan verb. Jadi jawabannya itu biasanya di A, B, C, D-nya itu pilihannya itu subjek dan verb, terus juga ada yang verb dan subjeknya itu dia dibalik gitu. Biasanya yang kita temukan di soal TOEFL untuk inversion itu seperti itu. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu, perhatikan pola inversion atau pola pembalikan verb dan subjek. Nah, terus jika ada yang kalimat negatif, maka harus di inversion, not only, not until, terus habis itu kita tinggal di atau di plus auxiliary verb, kemudian plus subjeknya. Jadi yang perlu diingat adalah inversi ini dia subjek verbnya itu yang dibalik. Tetapi bisa juga dengan kondisi yang lain. Lihat dulu kondisinya. Misalkan tadi kan kita udah penjelasan tentang kayak dia menggunakan preposition of place di depan. Nah, selanjutnya berarti subjek dan verbnya adalah diinversi atau dibalik. Terus yang lebih mudah lagi adalah kita menghafalkan untuk yang negative expression. Kalau kita udah hafal negative expression-nya itu seperti apa aja, terus kalau kita nemuin di TOEFL soal-soal yang dia itu kalimat tanya atau pertanyaannya itu di kalimat awal negative expression, untuk jawabannya kita bisa cari jawaban yang polanya itu dibalik atau subjek verbnya itu dibalik. Oke. Itu untuk tips-tipsnya untuk inversion selanjutnya. Oke. Oke, coba ya. Di sini ada beberapa contoh untuk inversion. Inversion yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif. Oke, I want you to identify where is the true or where is the false sentence in this slide, and then please give the reason. You can and then you can also text in the comment. Sorry, I have to close my camera first because the signal is bad. Oke, kalian bisa identifikasi ya, nomor 1 itu dia kira-kira kalimatnya betul atau salah. Terus kalau misalkan betul itu kenapa dan salah itu kenapa. Oke.
Oke. Kira-kira udah paham belum ya? Atau ada pertanyaan? Any question, guys? Oke, coba ya. I would like Pedro. Okay, Pedro, are you there? Pedro? Okay, let's call Rizka. Rizka Aulia. Hello, Miss. Yes, please. Please, can you explain what's your answer, Rizka? Okay, so my answer is number 1 is wrong, Yeah. false, and the second one is true, and then the third one is also true. My reason is because on the first sentence, there is a word seldom, so which is has a negative meaning, and then the second and the third also there is a word no sooner and also barely, so it means that it's a negative situation. And then for the first one, the reason why I made it as false because there's no auxiliary verb. It's only made because made is the verb too, so I think that it must be did or something in the previous word for made. And then for the second one, it's already a complete, I guess, because no sooner had and hung up. So hung is the verb 3, so it's already correct. And then for the third one also it's correct because it also has the word had and then the verb also in the third form, which is finished. And then, yeah, I think that it's correct. That's my answer, Miss. Thank you. Okay. Wow, that's great, Rizka. Thank you. And also your English is so good, yeah. Okay. Thank you, Miss. Okay. So guys, is there any another opinion from Rizka or you guys have the same answer or ada yang beda? Okay. Yeah, that's correct, Rizka. Every word has to be emphasized with the auxiliary. Ya. Jadi ditekankan lagi dengan auxiliary-nya dan polanya itu dia dibalik. Oke. Oke, sebenarnya ya di inversi itu kalian pernah membuat kalimat tanya tidak? Coba, misalkan kalian membuat kalimat tanya. Can you mention one question word? Coba, Rizka. Versi inversion Question atau word. gimana, Miss? Bikin satu kalimat tanya yang menggunakan question word. Bisa terserah, bisa pakai what atau bisa pakai who atau bisa pakai why. Okay. How about, okay, wait a minute. Where have you been last night? Where have you been last night? Wow, that's right. Okay, so coba kalau where have you been? Nah, kira-kira itu dia pola kalimat yang biasa kita temui atau dia itu yang subject verb-nya itu dia
nggak ada pola pembalikan atau dia itu dibalik. Kan tadi, where have you been? Oke. Kalimat yang ada bentuk negatif contoh yang tadi ada seldom, rarely, never, dan lain sebagainya, itu kita biasa menemukan di kalimat tanya. Kayak tadi kan, where have you been? Nah, kita kan tidak menanyakan kayak where you have been gitu kan. Kita seringnya itu atau si linking verb-nya itu ditaruh di depan sebelum si subjek. Nah, jadi inversion itu juga bisa digunakan untuk kalimat tanya. Kayak who is he? Nah, who is he? Kan kita bukan menanyakan kayak who he is gitu kan. Who is he? Pasti kan sebelum si subjeknya dia auxiliary-nya ditaruh di depan terlebih dahulu. Nah, itu sama. Jadi untuk pola pembalikan, kita itu sering menemukan di kalimat tanya gitu. Terus, okay. That's great, Rizka. Thank you for your answer. Okay, and I think I also see that all of you have the same answer with Rizka. Okay, as Sastri said that for number 1 is false because this is not inversion. Yeah, and then if we have the inversion, we also have to mention or have to put the auxiliary verb before the subject. Jadi ada penambahan did-nya dulu. As Rizka said that seldom did their secretary make such mistake. Jadi sebelum si subjeknya itu dia menekankan lagi menggunakan auxiliary verb. Okay, thank you for the answer. And then for Teresia also answer for number 1 is false because there is no auxiliary. Okay. And then also Julie also has the same answer. Okay. I think all of you have the same answer and has the same reason. Okay. Okay. I think all of you has understand about the inversion, especially for the inversion using negative phrase or negative word in the first sentence or di kalimat pertama yang menggunakan kata-kata yang bermakna negatif. Okay, next please. Oke. Ya, itu untuk jawabannya ya. Tadi udah dijelaskan oleh Rizka, thank you, and dijelaskan juga sama teman-teman yang lain. Oke, coba. Please answer for the number 1. Oke, coba kira-kira ini kalian dengan tanpa melihat atau tanpa membaca semua soalnya, itu kalian udah langsung sekilas mata udah langsung bisa menjawab ya. Nggak perlu lama-lama gitu kan. Oke, Julie katanya D. Julie Delta. Oke, biasanya di TOEFL itu yang sering saya jumpai untuk inversion itu menemukan soal atau pertanyaan yang bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya itu adalah
di kata depan di sebuah kalimat pertanyaan itu dia biasanya menggunakan kata-kata yang berbentuk negatif atau bermakna negatif seperti rarely. Terus kemudian biasanya setelah rarely itu ada kalimat selanjutnya, terus baru dia blanknya, atau ada juga yang biasanya pertanyaannya itu bentuknya kayak gini. Jadi rarely habis itu dia kosong dan dia yang membutuhkan apa untuk mengisi di kosongnya tersebut gitu. Biasanya untuk yang inversion di soal-soal TOEFL itu kebanyakan soalnya yang seperti ini. Jadi tipsnya adalah kalian itu harus menghafal atau harus memahami bentuk-bentuk atau kata-kata, frase atau expression yang bermakna negatif itu apa aja, dan jika menemukannya di kalimat awal, terus yang kosongnya itu yang dicari itu misal subject verb-nya, nah kalian itu perlu menginversi bentuk subject verb-nya. Oke, ini udah pada menjawab itu rata-rata D. Oke, so good. Oke. Jadi ini kalau misalkan kita di TOEFL ya, misalkan udah tahu nih, oh kalau misalkan ada kata rarely atau yang bermakna negatif, berarti ini dia inversi nih. Apalagi kalau kita lihat di bentuk pilihan gandanya itu dia subject verb. Bentuknya adalah subject verb. Nah, jadi kita perlu cari tahu nih, dia kan subject verb di pilihan A, B, C, D-nya. Berarti yang kosong kemungkinan jawabannya adalah membutuhkan subject verb. Tapi dilihat lagi, kok di sini ada subject verb yang dia itu ada yang dibalik polanya. Kok yang pertama ada auxiliary verb-nya dulu, terus kemudian dia ada subjeknya. Biasanya kan kita kalau menemukan kalimat, itu kan subjek terlebih dahulu, kemudian verb atau auxiliary verb-nya kan terlebih dahulu. Nah, kita bisa identifikasi lagi. Di sini dia ada apa sih di depan kalimatnya, di depan pertama kali kata yang muncul. Di situ ada rarely. Nah, kita ingat-ingat lagi. Oh, yang ada kata rarely itu dia biasanya inversi nih. Nah, kita langsung aja, kalaupun kita misal nggak tahu artinya apa ya, kita bisa langsung aja pakai metode trik yang itu terlebih dahulu. Karena TOEFL itu kan biasanya kan musuhnya itu kan waktu ya, kayak gitu. Nah, jadi sometimes we also need to know about the meaning. Jadi kadang untuk menyelesaikan TOEFL itu kita bisa dengan cara mengetahui atau oh paham ini tuh kalimatnya apa, terus ini yang kosong apa. Dengan syarat atau kita itu udah tahu maknanya apa, terus kita bisa langsung jawab. Tetapi kalau misalkan kita itu hanya tahu satu kata atau beberapa kata, kita nggak bisa memaknai semuanya, sometimes we need to have understand about the trick. Jadi kita harus mengetahui triknya juga kayak gitu untuk mempersingkat waktu pengerjaan TOEFL. Jadi untuk waktunya kan kita bisa dipakai untuk soal-soal yang sekiranya kita benar-benar butuh pemahaman yang lebih gitu. Oke, coba ya kita bahas bersama for number 1. Oke, rata-rata jawabannya di delta. Oke. Nah, coba kita identifikasi dulu dari pilihan gandanya. Pilihan gandanya kira-kira dia yang menggunakan subject verb. Subject verb itu yang mana aja ya? Yang polanya subject verb, kira-kira Alpha dia ada subject verb atau tidak? Ada, Miss. Oke. Ada ya. Untuk yang Charlie itu kira-kira dia apa? Preposition, Miss. Iya, dia bisa preposition terus di preposition in the observatories. Oke. Oke, nah kita lihat dulu nih di soalnya kan dia
rarely bla bla bla, terus ada kata located near city lights or at lower elevation. Nah, located. Located di sini kan dia fungsinya sebagai verb atau kata kerja. Kalau misalkan kita udah tahu di sini oh ada kata kerja, berarti dia yang kosong apa? Yang kosong biasanya dia si subjeknya. Subjeknya itu dia belum ada gitu. Nah, tetapi karena di sini ada rarely, maka dia sudah pasti inversion. Jadi setelah rarely itu dia harus ada auxiliary verb-nya, kemudian dia ada subjeknya. Oke, betul ya, jawabannya itu adalah delta. Okay, the explanation hardly is so the expression negative. So hardly it's inferred need auxiliary. Time I help. Auxiliary and subject. So it needs to be inferred. Hardly can I help you now because it's raining. I think the answer C. That's it, Miss. Oke, good. Thank you, Sastri. Oke, I think all of you has same reason right with Sastri. Do you agree with Sastri's reason, guys? Yes, Miss. Okay, good. Okay, next please for the next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Okay, what's your answer for number 4? Okay, all of you have same answer. The answer is bravo. Okay, Teresia. Teresia, please, can you explain what's the reason why answer is same with other here? Because this is the about the money, and because that I was going to be driving cross country to visit my brother Pasetan. So if little did I know the exactly sentence. Okay, good. Lem- Good. Thank you, Teresia. So, because there is the inversion little, and then for the formation of inversion, we have to inverted the subject and verb. Oke. Kenapa jawabannya bukan alpha? Coba. Oh. Ki-
sentence before, after little bit, after inversion, past simple past that I was going to Oke, jadi karena going to be ya, jadi karena Ya. tadi ada I was ya. Teresia said that ada kata Ya. I was. Oke, good. Oke, Sastri also give the opinion harus paralel. Di situ kan ada sentence setelahnya, kan ada past tense. Nah, ya betul sekali. Tadi yang udah dijelasin oleh Teresia. Thank you Teresia for the great answer and the great reason. Di sini kenapa dia jawabannya bukan pakai have, tapi dia menggunakan did. Bukan alpha, tapi bravo karena dia di sini itu dia kalimatnya past tense. Dia kan ada I was going to be driving cross. Dia ada I was. Jadi dia harus paralel. Betul sekali. Jadi penggunaan auxiliary verb atau inversinya itu juga auxiliary-nya harus menyesuaikan kalimat itu sendiri. Jadi dia menggunakan auxiliary did. Nah, di sininya itu kan now. Now-nya itu otomatis dia harus verb 1 karena kan sudah diwakili oleh auxiliary verb-nya yang berbentuk did. Okay. Thank you guys for your answer and then please for the next question. Oke. Ini kira-kira bentuk inversion yang bentuk apa yang tadi? Ada under the tree. Kira-kira apa? Bravo, Julie. Okay. Bravo also from Teresia, Latifah. Rizka. Okay. Okay. All of you have same answer. Bravo. Okay, Julie. Julie, please explain the reason why the answer is bravo. Okay, thank you. Because under the tree is a negative of place. So we should put auxiliary verb here, which is before subject, that is someone. Okay, good. Thank you, Julie. Okay. Kira-kira jawabannya sama dengan ada alasan yang lain. Sama ya? Sama, Miss. Okay, thank you guys. Okay, next please for the last question. Okay. Which is the wrong answer? Which is the error? Oke, jawabannya rata-rata alpha. Oke, Clarina. Clarina, please explain the reason. Because at the first there is here word, which is we have to inversion the auxiliary verb and the verb.
So the correct answer should be are the tools. Okay, good. Thank you, Clarina. And then also all of you guys has the answer of Alpa. Thank you, Sastri, Clarina, Julie, Rizka, Latifa. Okay, the answer is wrong. Analyze is Alpa. Jadi jawaban yang salah itu Alpa. Kalau soal yang ini, kalau misalkan ya kalian waktu ngerjakan soal yang berbentuk error seperti ini, written expression yang kalian itu harus mencari yang salah itu yang mana. Kalau misalkan kalian belum tahu nih here itu dia adalah kata-kata yang bisa menunjukkan kalimat inversi atau yang dibalik. Dari sini kalian bisa juga mengeliminasi kira-kira yang betul itu yang mana, cari yang betul. Nah, di sini kan kalian tinggal kayak analisis dulu. Di sini ada here the tools are that we will need to plant our new flower garden. Nah, kita tarik lagi, kita lihat nih setelah that misalkan. Kita kan misalkan agak ragu nih dengan jawaban here the tools are. Kita lihat lagi di kalimat setelahnya ada that we will need to plant our new flower. We will itu kira-kira dia bentuk grammarnya udah betul atau salah. Kita bisa identifikasi dari kata need. Nah, need-nya ini kan dia bentuk verb pertama. Berarti otomatis we will-nya itu dia betul. Need-nya itu kan verb pertama. Biasanya verb menggunakan will. Dia ada to plan our. Plan our. Di sini ada to. Ini juga betul ya. Karena to di sini kan dia juga tidak ikut di garis bawahi. Dan dia Oke, sorry guys, tadi sinyal, ya, tadi keluar dari Zoom sinyalnya, sorry. Oke. Nah, jadi di sini ada kata to. Biasanya kan setelah, kalau misalkan sebelumnya ada verb, terus kita mau menggunakan verb lagi, kita kan bisa pakai gerund atau pakai to infinitive. Nah, di sini dia ada to. Setelah dari verb satu yang need. Ada to plan our. Di sini secara grammatical dia sudah betul. Plan our new flower garden. Di sini juga susunan untuk yang flower garden atau noun phrase. Kita kan udah belajar noun phrase ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini susunan new flower garden dia juga udah betul susunannya. Nah, ketika kita udah tahu, oh dari kata we will sampai flower garden, dia susunannya udah betul nih. Berarti yang error adalah alpha. Walaupun misalkan kita waktu ngisi tuh nggak tahu, belum tahu alpha itu alasannya apa sih, kenapa alpha itu salah, kayak gitu. Tapi kita bisa mengidentifikasi dari kalimat-kalimat yang sebelum, kalimat-kalimat yang setelahnya. Apakah itu betul atau salah, kayak gitu. Jadi salah satu kita kerjakan TOEFL yang berbentuk written expression. Misalkan kita belum tahu maknanya itu apa, kita bisa eliminasi jawaban. Apakah susunannya sudah betul atau tidak. Terus kalau ada jawaban yang sekiranya ragu, kita bisa lagi eliminasi dari jawaban, dari kata-kata yang selanjutnya. Terus cari yang sekiranya dia itu salah kayak gitu, walaupun kita belum tahu yang benernya itu sebenarnya apa. Maksudnya kalaupun itu salah, seharusnya jawaban yang benarnya itu apa kayak gitu. Kalau misalkan TOEFL-nya itu TOEFL yang kita itu hanya mencari jawaban yang salahnya ya, bukan yang kita itu harus mengisi alasannya apa. Soalnya kan ada juga TOEFL yang kita untuk soal-soal yang seperti ini kita tulis juga jawaban yang betulnya apa kayak gitu. Oke. Sampai sini paham?
Suaranya udah kedengeran ya? Udah Miss, udah kedengeran. Oke. Paham. Oke, paham ya. Jadi sometimes we have to understand about the trick. Jadi sometimes kita tuh harus tahu trik-triknya kayak gitu loh untuk mengerjakan soal TOEFL itu. Gitu. Kalau kita udah terbiasa mengerjakan soal-soal TOEFL, terus kita misalkan mengerjakan dengan trik-trik cepatnya seperti apa, biasanya kita akan kayak lebih mudah lagi kalau misalkan kita nemu soal-soal TOEFL kayak kita langsung aja jawab yang langsung aja kayak bisa jawab dengan sendirinya kayak gitu loh. Kalau misalkan kita udah sering latihan. Oke. Oke guys, I think the time is over. Okay, can you please open your camera, turn on your camera, please. We have to take a picture. Wow, Sastri. Okay, never mind Sastri. Okay. Okay, please turn on your camera, guys.